check, took it to 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya di sini akan menjelaskan salah satu contoh perubahan sosial yaitu modernisasi. Apa sih itu modernisasi? Jadi gini, modernisasi itu adalah perubahan dari tradisional menuju masyarakat maju. Nah, proses tersebut merupakan pergeseran sikap dan mentalitas masyarakat hidup, menyesuaikan diri dengan tuntutan masa kini. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mengetahui ciri-ciri dari modernisasi ini? Nah, ciri yang bisa kita temui ada 6. Yang pertama, adopsi teknologi baru dalam aspek kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sikap menerima dalam hal-hal baru dan terbuka dalam perubahan. Yang ketiga, bersifat individualisme yang artinya individu bebas memilih, menentukan, dan bertanggung jawab atas kesuksesan dan kegagalan atau tindakannya sendiri. Selanjutnya, yang keempat, ada pola pikir yang lebih maju. Yang kelima, ada perkembangan perdagangan dalam bidang ekonomi. Terus yang keenam itu ada yang namanya kemajuan dan kepercayaan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kalian udah denger kan tentang penjelasan modernisasi tadi? Jadi tuh modernisasi banyak sekali contohnya. Salah satunya pembayaran non tunai. Penasaran? Mari kita lihat ilustrasinya. Dar, nanti di kantin kamu mau jajan apa? Gak tau deh, kayaknya beli. Bentar deh, kayaknya aku lupa bawa uang. Tenang aja, Dar. Sekarang di kantin kamu gak perlu lagi tuh bawa yang namanya uang cash. Terus pembayarannya gimana? Sekarang kamu bisa menggunakan metode e-money. E-money? Apa itu? E-money atau uang elektronik adalah alat pembayaran digital berupa uang yang disimpan dalam media elektronik tertentu. Sama seperti dalam sistem terbangan, nilai uang e-money berdasarkan uang yang disetor kepada penerbit kartu e-money. Dalam kartu tersebut disimpan secara elektronik berupa media seperti server maupun chip yang ditanamkan pada kartu. Jadi, ide pertama tentang uang digital diperkenalkan di akhir abad ke-20 oleh ilmuwan komputer dan kriptologi Amerika Serikat David Chaum. Dia menemukan tanda tangan digital seperti kriptografi yang dipakai di dalam pesan email. Pada akhir 1980-an, ketika gerakan cyberpunk dimulai, karya David Chaum lah yang menjadi suatu landasan akan kemudahan transaksi keuangan di masa depan. Nah, penemuan David Chaum ini memungkinkan masyarakat untuk memperoleh uang digital dari bank. Cara membelanjanya dengan cara yang tidak dapat dilacak oleh orang lain atau pihak lain. Pada tahun 1988, ia mengeluarkan ide-ide untuk memungkinkan transaksi yang memungkinkan deteksi pembelanjaan. Isi bang, mau beli apa deh? Kamu berapa deh? Aku beli dia beli kamu aja kan? Kamu berapa? 2.000. Ini juga? Iya. Kamu beli 2 deh. Oke, bentar ya. Iya. Ya, adik, nggak ada uang kembaliannya. Ya, terus gimana dong? Aku nggak bawa uang lagi. Oh, kakak menyediain transaksi digital yaitu QR. Jadi nggak perlu lagi pakai uang cash. Tahu kamu tahu nggak QR itu apa? Nah, jadi QR atau Q Response merupakan bentuk evaluasi barcode yang bisa kita lihat dari produk. Mungkin kamu pernah lihat QR saat kamu menggunakan WhatsApp, HP, ke laptop dan lainnya. Nah, supaya kita bisa membayar dengan QR, kita harus mempunyai saldo e-money. Oh, gitu. Tapi aku nggak punya saldo e-money, gimana ya? Ayo teman-teman, ayo kita jalanin apa nih? Ini
jadi aku sama Dewi lagi beli jajanan. Tapi mbaknya nggak punya uang kembali aja. Tapi aku nggak mau uang lagi yang kecil. Aku punya apa yang tadi nggak bisa diuang. Emangnya nggak merepotin kamu? Enggak kok. Kenapa? Udah nanti kalau sekolah aku bantu sama kamu ya. Oke deh. Udah ya mbak? Iya, terima kasih deh. Makasih ya. Mbak, ini tadi anak-anak kenapa bayar pakai handphone ya? Oh iya, tadi anak-anak bayarnya pakai QR. QR apa tuh mbak? QR itu semacam transaksi digital yang sering digunakan melalui HP. Oh, kalau bayar itu nanti mulai gimana ya mbak? Oh bisa, kalau saya sih pakai Dana ya, tapi bisa juga pakai transaksi lain, misalnya kayak GoPay, Shopee, atau yang lain-lain. Sudah aman, Mbak? Sudah tentu aman dong. Nah, ilustrasi yang tadi teman-teman lihat merupakan salah satu hal yang mungkin banget nih bisa terjadi ketika proses modernisasi sedang berlangsung. Yaitu kita yang belum bisa beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan teknologi yang ada. Jadi di sini aku punya satu tips nih supaya teman-teman bisa menghadapi proses modernisasi ini dengan baik. Yaitu kita harus terus nih beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan teknologi yang ada. Manusia pada dasarnya nggak bisa mengelak dari perubahan yang tadi. Tapi hal yang kita bisa lakukan adalah beradaptasi. Jadi setiap ada teknologi baru jangan lupa ya untuk mempelajari cara kerjanya dan bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk lingkungan sekitar kita dan bagi diri kita sendiri. Jangan sampai kita ketinggalan zaman karena perubahan akan terus terjadi dari waktu ke waktu. Jadi teman-teman jangan lupa ya untuk terus up to date dengan perubahan dan perkembangan teknologi di sekitar kalian. Nah, ilustrasi yang kalian lihat tadi merupakan modernisasi dari segi pembayaran yang sudah biasa kita lihat di kehidupan sehari-hari. Awalnya, sistem pembayaran itu masih menggunakan cash atau membayar langsung dengan uang fisik. Namun, sekarang kita bisa melakukan pembayaran dengan uang digital. Jadi nggak perlu lagi tuh yang namanya takut ketinggalan uang atau nilai uang yang besar. Menggunakan uang digital juga memberikan kita banyak keuntungan loh. Apa sih keuntungannya? Yang pertama, kita nggak perlu lagi nih ribet bawa uang ketika ingin membeli sesuatu. Praktis, cukup berbekas smartphone. Saat ini juga, smartphone selalu berada dalam genggaman dan menjadi benda yang selalu dekat dengan kita. Smartphone juga menjadi benda wajib yang perlu dibawa saat hendak berpergian untuk melakukan beragam urusan seperti belanja, pergi ke kantor, hangout bersama teman-teman, dan juga keluarga. Yang kedua, pembayaran jadi lebih hemat waktu. Dan yang terakhir, pastinya sistem keamanannya juga terjamin. Hal ini dapat menguntungkan penjual atau pembeli terkait sistem keamanan yang baik. Tapi teman-teman harus diingat ya, dalam menghadapi yang namanya modernisasi, kita tetap harus menyikapinya dengan baik. Nah, ada beberapa hal yang harus teman-teman lakukan ketika menghadapi proses modernisasi nih, seperti bijak menggunakan teknologi dan manfaatkan seoptimal mungkin teknologi yang ada, sehingga teknologi ini bisa mempermudah kegiatan dan memberi dampak positif bagi banyak orang. Jangan biarkan teknologi tersebut terbengkalai dan terbuang sia-sia. Gue lupa. Perubahan sosial yaitu 3. Jadi ide pertama, uang digital karena kami 3. Nah, kalian sudah dengar kan? Ini berapa? Ini 5.000. Iya, nanya gue. Oh iya. Mbak, itu tadi anak-anak kenapa bayar pakai handphone ya? Oh iya mbak, tadi itu anak-anak kurang uang. Kurang.